Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Nuris Channel yang berbahagia, ketika kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, yang perlu kita sadari adalah bahwa sebentar lagi akan menghadapi satu bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, bulan yang penuh keagungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Tahun 1441 Hijriah ini, bulan Ramadan adalah bulan yang dianggap istimewa. Kenapa? Karena berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bala bencana dan musibah dengan mewabahnya sebuah virus, namanya virus corona. Satu sisi kita berbahagia, bergembira bahwa tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu yang kita harapkan akan segera datang di tengah-tengah kita. Tapi di sisi lain patut kita bersedih bahwa ketika Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita, ternyata ada hal yang sangat memprihatinkan, yaitu tertutupnya akses sarana ibadah, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik gereja, wihara, khususnya adalah ibadah umat Islam, yaitu masjid-masjid, tertutup sama sekali atau banyak tertutup akses dalam rangka untuk beribadah setiap umat Islam. Sungguh ini menjadi sebuah keprihatinan yang luar biasa para jamaah, bahwa di tengah-tengah kegembiraan kita menghadapi bulan suci Ramadan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan diri kita, jasad kita, badan kita dari jilatan api neraka. Tapi kegembiraan ini diiringi dengan sebuah kesedihan yang teramat luar biasa yang dirasakan oleh mayoritas umat Islam. Datangnya wabah corona yang mewabah hampir di penjuru dunia, 210 negara juga masuk bagian daripada negara yang terinfeksi COVID-19 atau corona. Tetapi musibah ini tidak lantas serta-merta menjadi sesuatu yang menyebabkan kita kendor. COVID-19 ini tidak juga menjadikan diri kita dalam menghadapi Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini 1441 Hijriah, menjadikan diri kita putus asa. Karena mesti banyak hikmah yang Allah akan turunkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bala bencana dan musibah di tengah-tengah kita. Kita bersyukur satu sisi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita, maka kita mestinya memanfaatkan Ramadan ini sebagai bentuk alat dan fasilitas buat kita dalam rangka semakin mendekatkannya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gara-gara COVID-19 kita khawatir, kita takut, kita was-was, bahkan satu sisi sebagian banyak orang dengan memakai masker, perawat dan dokter memakai alat pelindung diri yang dinamakan dengan APBD, maka tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat dan sangat menjadikan hikmah yang paling besar. Kalau satu sisi kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah biasa. Orang Islam didoktrin harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep yang ada dalam Islam itu, inni akhafullah, sesungguhnya aku adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyakit wabah seperti apapun termasuk corona ini tidak menyebabkan diri kita menjadi pengecut, penakut, bahkan menjadi hipokrit terhadap nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa takut kita mestinya menjadikan diri kita akan semakin dekat dengan Allah. Semakin kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seakan-akan kita berkata bahwa kematian itu di hadapan kita. Salah satu ulama besar, Imam Ghazali, ketika berkumpul dengan murid-muridnya bertanya dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, menurut kalian apa yang paling dekat dengan kalian? Muridnya menjawab dengan berbagai macam alasan dan jawaban. Tapi Imam Ghazali tersenyum, kemudian beliau memberikan arahan kepada murid-muridnya, ketahuilah wahai murid-muridku, bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Artinya ada atau tidak ada COVID-19, ada atau tidak ada corona ini, kematian itu satu yang pasti. Maka ketika kita pahami bahwa kematian itu satu yang pasti, maka tidak boleh ada lagi rasa takut atau kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Dalam bahasa anak muda sekarang ini, kita lebay dalam menghadapi wabah corona, sehingga berdampak kepada seluruh tatanan kehidupan, khususnya dalam beragama, sampai tertutupnya masjid-masjid yang selama ini dipakai sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Nuris Channel yang berbahagia, Ramadan adalah sebuah bulan yang menempa pada diri kita. Bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan ibadah yang salah satunya berpuasa, menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka ini memberikan simbol bahwa ada kekuatan yang teramat besar yang sangat menyaksikan dan melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Ada kekuatan besar yang harus kita pahami dan harus kita sandarkan kepada kekuatan itu sebagai seorang manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas bagi umat Islam, bagi hamba Allah, melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini mewabah, yang dimaksud dengan virus corona atau COVID-19, menjadikan diri kita semakin hipokrit, semakin takut, semakin rasa khawatir yang berlebih-lebihan. Mati adalah satu yang pasti dan semuanya akan menemui kematian, dan itu semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran bulan Ramadan yang bersamaan dengan bencana musibah virus corona ini sudah semestinya menjadi bagian evaluasi buat kita.
sudah harus menjadi bagian evaluasi. Teramat banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Ramadan yang diiringi dengan wabah corona ini, yang salah satunya adalah menjadikan diri kita semestinya semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya hari ini corona ini ada di tengah-tengah kita, bahkan badan kita, diri kita, keluarga kita terinfeksi yang namanya COVID-19 itu, maka tidak ada pilihan buat kita kecuali kita bertawakal kepada Allah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dialah zat satu-satunya tempat bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, kemudian Allah tempat bersandar diri, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mengajarkan kepada kita hamba-hambanya agar setiap hamba tidak terlepas daripada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Nuris Channel yang insya Allah berbahagia, berkaitan dengan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada setiap manusia, bahkan dari periode para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap risalah mereka nabi dan rasul itu sudah diiringi dengan perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tergoda oleh rayuan setan laknatullah itu, kemudian dia menyesali dengan sebuah penyesalan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ya Tuhan kami, zalamna, kami senantiasa aniaya, anfusana, buat diri kami, wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh alaihissalam, ketika perahunya mendarat di sebuah bukit yang namanya Bukit Judi, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan sebuah doa. Ya Rabb, wahai Tuhanku, anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, maka tempatkanlah kami ke tempat yang barokah, bahwa sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat, yang pemberi tempat yang barokah. Jamaah Nuris Channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekuatan doa inilah yang menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi umat Islam, khususnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, yang diiringi dengan salah satu musibah dan bencana yang namanya corona. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, bahwa doa itu adalah merupakan as-silatul mu'minin, senjata dan perisai bagi orang-orang mukmin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dari bala bencana dan musibah. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik. Ya Allah, sesungguhnya penyakit termasuk corona ini adalah tentara di antara tentara-tentaramu Allah. Ya Allah, tusibu amman tasya wa tasrifu amman tasya. Engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kepada siapa yang engkau kehendaki. Maka ya Allah, di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan dan penuh maghfirah serta doa-doa diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau perkenankan doa-doa kami, maka angkatlah seluruh bala bencana dan musibah di tengah-tengah kami, khususnya musibah corona ini, bahwa adalah corona ini merupakan salah satu tentaramu. Ya Allah, keluarkan, angkatlah dari keluarga kami, dari diri kami, dari pasangan kami, kemudian dari negeri-negeri kami, negeri-negeri muslim, dan peliharalah kami sesuai dengan apa yang sudah menjadi kodratmu, sehingga engkau adalah maha penyayang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada
kultum kali ini menjadi bagian introspeksi diri kita, bahwa seyogyanya dalam menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan ini sudah semestinya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah keniscayaan dan kemutlakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.